Halo warga Konoha sekalian. Wow. Luar biasa. Ini kejadian yang sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi mungkin berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Mungkin berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Mungkin berita ini dibenci oleh warga Konoha. Karena berita ini menusuk sampai ke ulu hati warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, pasukan Amerika dan Israel membombardir masjid yang ada di Iran. Masjid Syiah yang ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika membombardir masjid? Apakah mereka sengaja atau tidak? Apakah karena pasukan IRGC ngumpet di sana? Apakah karena Israel itu kesel dengan masjid? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Serangan dilaporkan menghantam Husainiyah Azam di Zanjan, Iran, Selasa pagi. Rekaman dari lokasi menunjukkan api besar dan kerusakan berat. Pada bangunan tempat ibadah tersebut. Tim penyelamat dan medis terlihat mengevakuasi korban dari reruntuhan. Kemudian selain itu ya, kenapa Amerika itu tega gitu ya membombardir masjid? Apa alasannya? Apakah karena mereka benci dengan umat muslim? Kemudian ketika Amerika membombardir masjid, lalu masjidnya terbakar, hancur berantakan. Nah, yang jadi pertanyaan, saya cuma bertanya guys ya, jangan langsung kepanasan ya. Jangan berpikir bahwa saya membenci agama, jangan seperti itu. Saya cuma bertanya dan bertanya, karena saya itu orang yang sangat suka dengan pertanyaan gitu ya. Saya lebih suka pertanyaan daripada jawaban. Jadi gini guys, kalau masjid itu adalah rumah Tuhan gitu, ya, lalu kenapa Tuhan tidak menangkis rudal ketika Amerika membombardir masjid? Ini pertanyaan yang susah dijawab oleh warga Konoha. Berkali-kali saya menanyakan seperti ini, tapi susah banget gitu ya. Kenapa? Itu kan rumah Tuhan gitu. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Ini hanya pertanyaan guys. Jangan berpikir bahwa saya memojokkan agama tertentu di sini ya. Kenapa sih kita tuh takut dengan pertanyaan? Kenapa sih warga Konoha itu nggak suka dengan pertanyaan? Saya tuh kalau bertanya itu pasti banyak nanti yang marah-marah, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah gitu. Saya cuma bertanya gitu. Kenapa kita benci dengan pertanyaan? Kenapa? Apakah karena takut kebohongan-kebohongan dalam agama tertentu kebongkar gitu? Kenapa gitu? Jadi biasanya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, biasanya kaum atau kelompok atau organisasi atau agama tertentu yang takut dengan pertanyaan itu berarti ada sesuatu hal yang disembunyikan. Kalau tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan, kenapa takut dengan pertanyaan ya kan? Kalau agama itu adalah kebenaran, sudah finish, sudah mutlak, maka kenapa kita takut dengan pertanyaan? Kalau saya bertanya seperti ini, pasti banyak warga Konoha yang komen. Komennya itu template gitu ya. Saya nggak tahu dari mana ini sumbernya. Oh, dulu juga zaman abad ke-7, abad pertama sudah ada pertanyaan seperti ini ya. Dulu juga sudah ada yang menanyakan seperti ini. Bukan kamu aja, zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu gitu ya. Warga Konoha kan sering mengatakan kalimat seperti template banget gitu ya. Dari mana mereka dapat kalimat seperti ini? Dari pemuka agama mereka ya. Jadi pemuka agama mereka sering mengatakan seperti itu. Oh, kalau kamu bertanya seperti itu, dulu juga ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalimat untuk mengalihkan pembicaraan. Mereka nggak menjawab gitu ya. Jadi saya pengen nanya sama yang nonton video nih. Ketika masjid itu dirudal, dihancurkan oleh pasukan Amerika, kenapa masjid itu bisa hancur berantakan? Kenapa Tuhan tidak menangkis rudalnya? Bukankah Tuhan yang maha kuasa gitu? Ya kalau dalam hal ini berarti Tuhan tidak maha kuasa dong. Ya kan? Bayangkan Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala isinya gitu ya. Menciptakan manusia, semuanya gitu ya. Menciptakan bumi 3 hari 3 malam gitu ya. Dengan segala isinya misalnya. Ya itu kan sangat luar biasa ya. Menciptakan alam semesta misalnya, universe dan sebagainya. Ada ribuan bintang-bintang, bukan ribuan, miliaran gitu ya, triliunan gitu. Tapi ya, untuk menghalau rudal saja nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Apa alasannya? Saya cuma bertanya dan bertanya. Jangan berpikir saya menjauhkan Anda dengan agama ya. Kenapa sih warga kuno itu nggak suka dengan pertanyaan? Ya justru pertanyaan itu sangat-sangat simpel sekali gitu ya. Jangan langsung kepanasan ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Jadi
Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Tuhan tidak menangkis gitu rudal itu ya? Bukankah Tuhan itu maha segalanya, maha perkasa gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan kehendak bebas gitu ya. Nah, kalau itu kehendak bebas, berarti Tuhan itu bukan maha kuasa dong. Bayangkan kalau misalnya nih Amerika merudal masjid Syiah yang ada di Iran, lalu kita mengatakan, oh itu adalah kehendak bebas ya. Berarti Tuhan itu nggak maha kuasa dong. Ya, dia membiarkan rumahnya dirudal. Emang ada orang gitu yang membiarkan rumahnya dicelakai orang gitu. Nah, dalam hal ini, apakah Amerika itu lebih berkuasa daripada Tuhan? Apakah Amerika itu lebih ditakuti daripada Tuhan? Jadi guys, ternyata setelah saya riset, MBS atau pimpinan daripada Arab itu, atau Raja Arab itu, lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kalau dia nggak takut sama Donald Trump, kenapa dia nggak membela umat Muslim ya kan? Kenapa dia nggak membela Gaza gitu? Kenapa nggak membela Palestina gitu? Kenapa nggak membela Iran gitu? Itu artinya dia lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara-negara Arab itu lebih takut pada Donald Trump, lebih takut pada Amerika daripada Allah? Apa alasannya? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan nggak benar, bla bla bla. Buktinya Arab Saudi bermesraan dengan Amerika. Bahkan Arab Saudi ya ngemis-ngemis gitu ya, mohon-mohon sama Amerika supaya membombardir Iran. Itu ada datanya guys, ada di Tempo. Menurut keyakinan Tempo seperti itu. Ya, berita yang sedikit independen lah, nggak terlalu independen di Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Raja Arab ini lebih menakuti Donald Trump daripada Allah? Apa alasannya? Apakah Allah itu sudah mulai diragukan oleh orang-orang di Timur Tengah gitu? Apakah Allah ini sudah mulai tidak ditakuti oleh orang-orang di Timur Tengah seperti Raja Arab gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar ya. Nah, kalau saya bongkar apa di balik ini semua, maka warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Pada faktanya di Amerika itu udah banyak yang ateis dan agnostik. Agnostik juga ada sebagian yang nggak percaya Tuhan guys. Ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang nggak. Tapi rata-rata ya masih, rata-rata ya 60% orang Amerika itu masih percaya Tuhan. Bahkan Donald Trump juga percaya dengan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan daripada Donald Trump itu lebih hebat daripada Tuhan orang-orang Arab? Kenapa Donald Trump itu lebih ditakuti daripada Allah gitu? Apa alasannya? Saya cuma bertanya ya guys ya, jangan ada yang kepanasan dulu ya. Jangan ada yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah dulu ya. Saya coba bertanya dan bertanya. Ya kalau Anda memberikan jawaban yang masuk akal, ya bisa aja saya ikut dengan Anda ya kan. Saya bisa aja ikut ke agama Anda ya kan. Who know ya kan. Itu kan semacam pahala bagi Anda ya kan. Jadi mari kita berpikir rasional gitu ya. Berpikir dengan kepala dingin. Jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Seperti Iran ya. Sedikit-sedikit persekusi umatnya gitu. Ada yang mempertanyakan sesuatu langsung dihabisi gitu. Jangan seperti itu. Itu namanya otoriter ya. Itu artinya menuhankan diri sendiri. Kita mau bahwa Tuhan, diri kita itu adalah Tuhan. Itu salah total guys ya. Jangan seperti itu. Itu namanya menuhankan diri sendiri ya. Kemudian apa hubungannya ya orang agnostik dan ateis itu tidak percaya dengan Tuhan dan mereka membombardir masjid? Ya mereka berpikir ya kalau mereka membombardir masjid itu ya rudalnya nggak akan ditangkis oleh Tuhan daripada orang-orang Arab gitu. Sebagian ya orang-orang Amerika itu kan ada yang tidak percaya dengan Tuhan ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah mereka jahat? Ya dalam perang itu nggak ada istilah jahat. Nggak ada istilah jahat. Yang ada menang atau kalah. Kalau misalnya mengatakan, oh tentara Amerika itu begitu jahatnya. Emang tentara IRGC suci? Enggak kan? Tentara IRGC juga banyak tuh yang membunuhin rakyatnya sendiri gitu. Ada datanya itu, ada sumbernya. Coba kan kita nggak menerima fakta fahid gitu ya. Kita pengen dengar fakta yang pengen kita dengar gitu ya. Ya. Kemudian kalau bicara tentang kejahatan, ya mereka ya sama-sama melakukan kejahatan gitu. Saya tidak membela Amerika di sini ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Walaupun IRGC itu orang soleh, tentara Allah ya, mereka juga melakukan kejahatan kok. Ada banyak rakyat Iran yang dibunuh
Ya, bayangkan pasukan Amerika itu tidak pernah membunuh masyarakatnya sendiri, tidak pernah menindas masyarakatnya sendiri, tidak pernah menyiram air keras ke aktivis. Ya, mereka nggak pernah ya bermasalah dengan tukang rental mobil gitu ya, nggak pernah tentara Amerika gitu ya mencuri mobil masyarakat gitu, nggak pernah tuh ya. Ya nggak pernah tuh peluru kesasar gitu, nggak pernah menindas rakyatnya. Ya, tapi bagaimana dengan IRGC? IRGC dikit-dikit menindas rakyatnya, demo ditindas, bahkan atlet dibunuh guys. Tapi kan kita nggak pernah bongkar ini, nggak pernah. Kenapa? Karena kita berpihak, kita menganggap bahwa IRGC itu suci gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa pasukan Amerika itu suci, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi inilah yang mendasari gitu ya. Cuma kan di Konoha kan orang agnostik, ateis itu kan dianggap benci dengan Tuhan. Ateis dan agnostik itu bukan benci dengan Tuhan ya. Disclaimer on, saya tidak promo ateis atau agnostik di sini. Oh, nggak ada urusan. Oh, saya tidak cari umat. Saya nggak nyari perpuluhan gitu. Saya nggak nyari bayaran gitu ya untuk ceramah dan sebagainya. Enggak ya. Jadi saya harus meluruskan dulu gitu ya. Ateis itu kan nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Bukan berarti benci gitu. Cuman kita sering diajarkan, otak kita dicuci bahwa ateis itu membenci agama gitu atau membenci Tuhan gitu. Bukan. Gimana ateis membenci Tuhan, orang nggak percaya, nggak kenal gitu. Emang ada seseorang yang benci seseorang tapi nggak kenal gitu, ya bahkan keberadaannya juga nggak dipercaya ada gitu. Kenapa kita berpikir bahwa ateis itu membenci gitu? Enggak, mereka nggak membenci. Mereka mengatakan ya Tuhan itu nggak ada gitu. Kalau misalnya ada mengatakan ya Tuhan itu ada, ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan di sini misalnya ada Tuhan misalnya, oh di sini ada Tuhan gitu. Katakanlah misalnya warga Konoha mengatakan Tuhan itu ada misalnya, ya padahal kan nggak ada kan. Nah sebenarnya yang membuktikan Tuhan itu ada itu yang mengatakan Tuhan ada. Kan di Konoha kan sering tuh ya warga Konoha mengatakan buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, katanya gitu. Yang membuktikan Tuhan itu ada itu kan lu gitu yang mengatakan Tuhan itu ada. Contoh misalnya, kalau ada yang mengatakan Tuhan itu ada, ya buktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan kita yang mengatakan Tuhan itu tidak ada gitu. Itu yang jadi permasalahan. Beban pembuktian itu bagi yang mengatakan Tuhan itu ada. Cuma kan warga Konoha kan tidak mengerti hal ini ya. Karena apa? Karena mereka ikut-ikutan gitu ya. Ketika pemuka agamanya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, mereka ikut-ikutan gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada ya, disclaimer on ya. Mereka ngekor gitu ya. Jadi bangsa pengekor itu tidak pernah jadi negara maju. Kenapa negara-negara seperti, nggak semuanya tapi ya, kalau ateis itu jadi negara maju, enggak, orang Korea Utara juga nggak maju. Tapi disclaimer on ya, 10 negara maju itu rata-rata mereka nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan Tuhan, Tuhan ada atau enggak, mereka nggak peduli. Apakah mereka membenci Tuhan? Enggak. Seperti Swedia misalnya, Swiss, negara-negara lainnya, mereka nggak peduli apakah Tuhan itu ada atau enggak peduli. Ya, di pikiran mereka itu kalaupun Tuhan itu ada, yang penting gue berbuat baik ke semua orang gitu ya. Kemudian punya rasa kemanusiaan. Justru kalau boleh jujur ya, negara yang tidak peduli dengan Tuhan, negara yang tidak peduli dengan agama, justru negara paling damai. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Iran, mereka nyari suaka tuh di Eropa. Ya kan? Padahal orang Iran kan percaya Tuhan. Orang-orang Timur Tengah nyari suaka tuh di Timur Tengah. Di Eropa gitu. Jadi kalau orang Eropa itu jahat gitu, negara yang tidak peduli dengan Tuhan itu jahat, ngapain mereka nyari suaka di sana? Itu kan pertanyaan secara logis ya. Tapi kan kita nggak peduli itu karena apa? Karena yang ada di pikiran kita itu berpikir bahwa ateis itu jahat gitu. Dari mana semua ini bersumber atau berasal? Dari pemuka agama kita. Kenapa pemuka agama itu menjelek-jelekan ateis atau agnostik? Apa alasannya? Alasannya supaya mereka tidak kehilangan umat. Bayangkan kalau di Konoha itu banyak yang berpikir ateis atau agnostik, maka mereka akan kehilangan umat. Mereka akan kehilangan pundi-pundi gitu ya. Tidak akan ada yang bayar mereka akan pengangguran gitu. Itu ya jarang dibongkar ya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan Indonesia. Jadi itu yang jadi permasalahan guys. Saya tidak menyebarkan paham ateis atau agnostik. Saya hanya meluruskan gitu. Ateis itu sebenarnya nggak membenci Tuhan, enggak. Gimana mereka cara membenci orang percaya juga kagak, kenal juga kagak. Ya jadi jangan ada stereotype
di Konoha yang berpikir bahwa ateis itu membenci Tuhan, enggak. Justru kalau saya perhatikan di penjara-penjara di Konoha itu, kalau kita survei satu-satu, mereka beragama semua kok, percaya sama Tuhan kok, percaya sama Allah kok. Ya di KTP mereka ada agama kok. Bahkan orang yang radikal di Konoha juga rata-rata mereka beragama kok. Bahkan saking berlebihan dalam beragama mereka radikal tuh. Ya, tapi saya tidak mengajak yang video untuk radikal atau tidak beragama, bukan itu tujuan saya. Jadi saya hanya meluruskan di sini ya persepsi kita terhadap Amerika. Nah, apakah pasukan Amerika itu suci? Enggak. Apakah pasukan Iran itu suci? Enggak. Enggak ada yang suci guys ya. Mereka hanya memanfaatkan agama. IRGC itu hanya memanfaatkan agama untuk memperdaya umat muslim yang ada di seluruh dunia. Mereka bawa-bawa agama. Ya, padahal mereka menahan kapal tanker kita di Selat Hormuz. Padahal kita seiman kan. Itu kejikan daripada IRGC tanpa kita sadari ya. Mereka bawa-bawa Allah. Kemudian bagaimana dengan masjid yang ada di Iran? Kenapa disasar? Jadi menurut keyakinan saya itu sebenarnya tidak sengaja disasar, tapi karena di situ ada ngumpet petinggi daripada IRGC atau tentara IRGC. Mereka ngumpet mungkin lagi melakukan ritual ibadah dan sebagainya sehingga apa? Sehingga dirudal ya. Sehingga dihancurkan. Jadi tujuan utama mereka itu bukan rumah ibadah gitu. Kalau Amerika itu membenci umat muslim, maka mereka akan mengusir 4 juta umat muslim yang ada di Amerika. Apakah orang-orang di Amerika itu ketika bangun masjid dipersekusi gitu ya, dipersulit izinnya gitu ya, kemudian diganggu sangat ibadah gitu ya, kemudian dibubarin paksa? Enggak. Mana datanya coba? Saya mau minta datanya dong ya. Kita bicara by data gitu ya. Kita bahas ini dari sudut pandang akademis gitu ya, bukan dari sudut pandang kebencian gitu. Bagaimana dengan Israel? Di Israel itu ada masjid guys, ini jarang dibongkar. Di Israel itu ada masjid. Jadi jangan berpikir bahwa Israel itu benci dengan umat muslim. Sama ya, mereka juga menunaikan azan gitu ya. Nggak jadi masalah. Israel itu nggak benci dengan umat muslim. Mereka membenci orang yang bawa-bawa agama. Ya. Jadi kalau Israel itu membenci muslim, maka masjid yang ada di Iran itu bukan di Iran, masjid yang ada di Israel itu tidak akan menunaikan azan gitu. Itu tanpa kita sadari ya, tapi jarang dibongkar nih. Karena kita benci dengan Israel. Benci banget gitu dengan Israel. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Jadi ini jarang dibongkar guys ya. Ada beberapa kesalahan kita dalam berpikir gitu. Kita berpikirnya itu hitam putih gitu ya. Kita berpikir bahwa ateis itu benci dengan Tuhan gitu ya. Jangan seperti itu guys ya. Ya, mohon maaf bagi yang videonya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama. Supaya kita berpikirnya itu jangan hitam putih gitu ya. Jadi kesalahan kita selama ini berpikirnya itu hitam putih. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu kita berpikir bahwa mereka itu benci dengan Tuhan. Enggak. Justru orang yang melakukan pembunuhan di Konoha itu mereka percaya dengan Tuhan kok. Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya kita melakukan kejahatan percaya dengan Tuhan atau tidak. Nggak ada hubungannya. Menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, kemanusiaan itu harusnya di atas daripada agama. Kalau kita menempatkan agama itu di atas daripada kemanusiaan, maka kita hanya berteman dengan yang seagama. Kita hanya membela dengan yang seagama. Kita hanya peduli dengan yang seagama. Kita akan mempersulit pembangunan rumah ibadah orang lain gitu. Kita akan membubarkan ibadah orang lain. Kita akan radikal gitu ya. Kita akan hancur. Kenapa? Karena kita membela yang seiman. Yang membela seiman kan nggak ada habisnya guys. Seagama, lu Syiah apa Sunni? Ya kalau lu Sunni, apa lu Muhammadiyah apa NU ya? Lu NU yang seperti apa? Yang moderat atau yang liberal? Kan ada banyak-banyak tuh ya. Sealiran apa enggak? Nggak bakal ada habisnya guys. Ya, jadi kalian berhentilah gitu ya. Lihat perbedaan gitu. Makanya kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama. Kemudian bagaimana dengan orang yang beriman gitu ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya dikata-katain kamu nggak beriman gitu ya. Kamu nggak peduli dengan agama. Guys, keimanan itu sebelum kita uji keimanan itu, kita uji dulu ya secara rasional gitu ya. Kita uji dulu secara ilmiah apakah keimanan kita itu terbukti secara ilmiah atau tidak. Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu hal tanpa diuji gitu ya. Jadi harus diuji dulu gitu ya. Ini yang jarang dipahami guys. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung beriman gitu.
itu tidak rasional guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk menjadi ateis atau agnostik ya. Disclaimer on ya. Saya nggak butuh umat gitu. Ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.